Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Santri Brang Wetan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dari tim Santri Brang Wetan. Malam ini dalam session kali ini kita mau menguak pemirsa, ada misteri apa di balik permainan yang sekarang lagi viral ini dimanapun berada ini, yang di seluruh Indonesia lah kalau sekarang itu ya, itu permainan lato-lato. Nanti kita cari tahu asal muasal permainan ini dari mana, dampak negatifnya secara fisik apa, dan secara gaibnya itu sebenarnya itu pertanda apa pemirsa. Baiklah pemirsa, kita mulai saja proses mediumisasi penarikan gaib yang mengetahui hal tersebut pemirsa. Mohon doanya semoga yang kita lakukan ini tidak berjalan dengan lancar gitu pemirsa. Baiklah kita langsung mulai saja pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya di rumah majelis ini di seluruh mereka di dalam media dan cincin pantas. Tarik gaib yang mengetahui daripada sisi gaib dari permainan lato-lato. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin gaibnya ketarik masuk ke dalam tubuh mediator hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masuk ke dalam tubuh mediator sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan badan mediator, menyesuaikan jasad mediator, ukurannya, powernya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terkunci nggak bisa lari sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu sinkron. Tersambung dengan pita suaranya Allah. Mediator mulai menyesuaikan pemirsa. Bisa bicara bahasa manusia. Allah selamat malam. Selamat malam. Kalau boleh tahu saya bicara dengan bangsa apa ini? Bangsa jin. Bangsa jin. Bangsa jin. Masih jin fasik atau muslim? Saya masih fasik. Oh, jin fasik. Ya, tadi menarik gaib yang mengetahui misteri dibalik permainan lato-lato. Kok jenengan yang hadir bener jenengan tahu ini? Ya. Asalnya jenengan dari mana ini tadi? Jin dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul mana? Wilayah Banyuwangi sini apa Jogja sana? Jogja. Oh, ternyata ini gaibnya pemirsa. Menurut gaib ini itu dari Gunung Kidul. Hanya bisa berkata jujur Allah. Bohong otomatis terbakar Allah. Ini saya nggak mau belum melanjutkan bagaimana ini kalau saya protek dulu ini, karena apa, jin fasik itu nanti takutnya banyak penyusup pemirsa, masih dikendalikan oleh iblis. Takutnya nanti banyak perkataan-perkataan yang sangat bohong lah begitu pemirsa. Saya sudah di sini. Panjenengan tahu di sini majelis apa ini? Iya. Kalau jenengan tahu, saya tawarkan dulu sebelum kita lanjutkan dialog kita. Bagaimana kalau jenengan juga ikut berjuang menjadi pasukan beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, mau apa enggak ini? Ya, mau. Mau nggih. Kalau begitu saya proses dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ikatan gaib ini dengan manusia siapapun, dengan raza kegelapan azazil saat itu juga terputus dengan jin guru kami Kian Nur. Allah terputus semuanya. Seluruh keilmuan dari azazil menguap kembali lauh mahfuz. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bersih semuanya sallallahu alaihi wasallam. Monggo diutuk-utuk kula. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi Rabbi min kulli dzanbin kulli dzanbin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad
sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad. Iman Islam masuk Allah, syariat masuk, hakikat kinas masuk, ilmu-ilmunya komplit semuanya sallallahu ala Muhammad. Wujudnya bertambah sempurna sallallahu, kekuatannya berlipat-lipat ganda sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ilmu perangnya bertambah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Pengaruh-pengaruh dari iblis yang terdahulu semuanya menguap kembali ke lauh mahfuz. Allah bersih sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terstempel lafaz Allah di dada di jidat apabila berkhianat, berbohong otomatis meledak. Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini begini pemirsa, kalau kita mau dialog dengan bangsa gaib itu kalau kita tidak netralisir dulu, kita muslim itu berbahaya karena apa, banyak disusupi masih dari energi iblis, mereka masih banyak dikendalikan oleh iblis dan takutnya banyak kebohongan-kebohongan yang akan mereka berikan dari semua informasinya. Terima kasih ya sudah mau diajak kerjasama nggih. Kalau boleh tahu punya nama Anda ini panjenengan ini? Oh, Kiraksopono ini dari bangsa Jin, ya ta? Dari Gunung Kidul asalnya. Di sana kerajaan, ikut kerajaan besar apa gimana? Iya, saya ikut kerajaan besar. Itu sebagai apa panjenengan di sana itu? Saya di sana adalah panglima. Oh, panglima. Sini tadi bawa pasukan enggak? Iya. Berapa yang dibawa? 35 triliun. Banyak sekali pemirsa pasukannya karena ini kan berbentuk apa partikel kecil kalau bangsa manusia itu begitu. Artinya gaib ini yang muncul sepertinya adalah suatu pemadatan dari banyaknya energi gaib. Ya, ini kita lanjutkan dialog kita. Sekarang kan panjenengan tahu di bangsa manusia ini lagi apa namanya viral atau mungkin sering sekarang itu lagi tenar permainan lato-lato itu. Yeah. Panjenengan mengetahui hal tersebut? Iya. Kalau panjenengan ngerti itu sebenarnya muasal permainan itu dari Jawa sih ini apa dari negara mana apa dari mana itu asalnya itu? Bukan, permainan ini adalah dulunya dari Amerika. Oh, dulunya dari Amerika. Di sana juga bukan permainan. Oh, di sana bukan permainan, terus apa itu? Di sana adalah senjata untuk berburu. Oh, senjata untuk berburu. Iya. Oh, para koboi atau apa itu? Bukan. Iya. Orang Indian itu apa gimana? Iya, orang suku pedalaman. Oh, untuk berburu para suku pedalaman begitu. Iya. Untuk menjerat kaki binatang begitu. Iya. Oh, begitu. Tapi terus kok seiring berkembangnya waktu kok jadi kayak gitu, buat main-mainan begitu. Iya. Terus di Indonesia ini kan masuk ke sini kan kira-kira diperkirakan itu tahun 90-an itu juga ya. Iya, pernah masuk tahun 90-an. Enggak itu. Bisa merebak menjadi apa namanya permainan orang-orang sini menjadi viral itu. Nah, ini yang kita mau pertanyakan ke panjenengan itu kan itu berbahaya enggak permainan itu menurut panjenengan, sudut pandangnya panjenengan? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Iya. Oh, bahayanya di mana itu? Bisa melukai orangnya. Bisa melukai pemainnya yang menggunakan itu. Iya. Oh, contohnya pelukannya seperti apa itu misalkan itu kalau panjenengan tahu? Lukanya bisa memar-memar. Memar-memar. Iya. Karena sekarang kan banyak kasus katanya kena yang ada anak-anak yang kena apa pantulan itu terus akhirnya mengenai mata anak kecil itu. Iya betul itu ya. Bisa membahayakan. Kalau lepas bisa mengenai temannya yang di sebelahnya. Bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Nah itu kan secara fisik. Kalau secara kegoiban sudut pandangnya panjenengan ini Mbak Reso, itu permainan itu apa isinya? Itu pesan-pesan goibnya apa? Kan seperti itu sudut pandang panjenengan apa secara goib itu? Kalau secara goibnya nanti akan ada benturan. Akan ada benturan. Iya. Yang di atas benturan, yang di bawah juga akan ada benturan yang sangat dahsyat. Maksudnya di atas di bawah itu apa maksudnya itu? Orang-orang yang di atas itu adalah orang-orang pemimpin negara.
negara. Oh, para pemimpin negara. Terus yang di bawah maksudnya apa? Rakyat ikut-ikutan. Oh, rakyat jelata. Juga ikut terjadi benturan di rakyat jelata, begitu maksudnya. Oh, akan terjadi banyaknya benturan di kalangan bawah maupun kalangan atas. Oh, begitu. Pesannya begitu dari semua sekarang ini kejadian-kejadian yang sudah ada ini. Oh, begitu. Apa itu juga sebagai apa ya? Rangkaian daripada peristiwa akhir zaman apa begitu? Iya, ini adalah rangkaian akhir zaman. Nanti kalau sudah semuanya berbenturan akan dimunculkan pemimpin akhir zaman. Kalau sudah banyaknya benturan di mana-mana, kekisruhan di mana-mana, akan dimunculkan pemimpin akhir zaman begitu. Kalau menurut sudut pandangnya panjenengan, pemimpin akhir zaman itu siapa itu di bangsa manusia? Apa yang sering disebut siapa? Misalkan Imam Al-Mahdi atau siapa? Iya. Beliau itu. Beliau adalah Imam Al-Mahdi. Oh, sebagai pemimpin akhir zaman. Ya. Terima kasih atas informasinya. Terus apa dah pesan-pesan mungkin selain daripada yang panjenengan penjelaskan daripada dampak terus sisi gaibnya kejadian tersebut. Mungkin apakah permainan itu apa ya? Sebaiknya itu jangan dilakukan atau gimana mungkin? Ya kalau bisa jangan dilakukan. Kalau bisa jangan dilakukan. Sangat membahayakan. Juga sangat membahayakan kan begitu. Kalau mau dilakukan ya berhati-hati saja. Berhati-hati saja. Karena ini juga ada informasi kalau sudut panjenengan nanti bagaimana saya mau tanyakan dari saudara-saudara kami sejamaah ini juga itu ada yang apa kemarin itu juga menguak katanya itu lato-lato itu bunyi lato-lato yang tak 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 itu mengundang ruh-ruh apa ya ruh-ruh gentayangan. Iya. Benarkah itu? Iya. Oh, jadi menurut panjenengan juga benar itu? Itu benar. Mengundang ruh-ruh yang belum sempurna begitu ya? Sempurna. Terus ruh-ruh itu kalau mereka mau sebagai ritual begitu mungkin ya? Iya. Ternyata begitu pemirsa, benar juga yang sudah dilakukan saudara kami juga satu jamaah itu juga kemarin menguak sisi gaibnya ternyata sama. Berarti itu di situ juga menyimpan misteri. Tidak hanya suara, jadi suara yang tak 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 itu ternyata mengundang bangsa ruh-ruh yang masih gentayangan gitu ya. Jadi juga ada sisi gaibnya juga ngeri juga ya. Iya. Mungkin ada informasi lagi yang panjenengan ingin sampaikan kepada pemirsa ini atau mungkin kewaspadaan daripada karena sudah terjadi fenomena-fenomena tanda-tandanya begini, terus apa yang harus kita lakukan itu mungkin pesan-pesannya ada nggak itu? Iya. Mungkin semua rakyat saya minta jangan ikut-ikutan. Kalau ada benturan biarkan saja. Kalau di atas ada benturan, yang di bawah diam saja, jangan ikut-ikutan nanti malah memicu semuanya, malah rusak semuanya. Jadi kalau ada benturan dari pihak atas pejabat atau apa pejabat pemerintahan kita yang di bawah mending nggak usah ikut-ikutan lah begitu, nggak usah terbawa arus supaya tidak menambah runyam urusan atau menambah parah urusan begitu ya maksudnya dengan begitu. Oh iya. Apa itu saja sudah informasi yang panjenengan bisa sampaikan? Sudah. Ya itulah tadi para pemirsa. Menurut keterangan gaib itu demikian, ternyata lato-lato itu selain daripada berbahaya secara fisik ternyata secara gaibnya juga ada misteri-misterinya yang juga sangat membahayakan kita semuanya. Nah itu kalau orang lagi main lato-lato tak kalau bangsa ruhnya datang itu ruhnya itu ngapain itu? Hah? Dia hanya bisa menari-menari di sebelahnya. Oh, bangsa ruh yang gentayangan itu yang itu melakukan ritual juga. Iya. Berarti ada energi iblisnya mungkin ya? Ada nggak itu? Iya. Ya itu. Nah ini mulai ada interaksi. Siapa yang datang ini? Satunya ada yang datang ini, ada yang datang pemirsa banyak sekali energi. Kalau kita mau sesuatu hal kebenaran biasa ini, biasanya banyak iblis yang datang. Bener nggak ini? Iya. Ya sampun Mbak Rekso nggih. Iya. Sayang
minta maaf tadi sudah mengganggu panjenengan bertugas di Gunung Kidul sana, dan juga saya ucapkan terima kasih atas informasinya tadi nggih, tentang apa isu itu daripada sisi gaib tentang permainan lato-lato ya. Mungkin itu saja kepentingan saya dengan panjenengan. Sekarang jenengan sudah muslim, ikut panji, berjuang di panji beliau, di belakang panji beliau Sang Hyang Rajanurana, itu ibadahnya dilakukan, jangan pernah meninggalkan sholat ya. Itu amalia lain juga dilaksanakan semua. Apabila berkhianat, jenengan tahu sendiri apa risikonya kan, akan meledak secara otomatis. Monggo kula aturi pamit kalau sudah begitu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keluar tanpa baru semua mediator. Allah Rasul Muhammad mediator kembali. Allah fresh kembali sallallahu alaihi wasallam. Sadar sebelumnya sallallahu. Itulah tadi para pemirsa, sedikit dialog kita dengan gaib yang ternyata tadi yang dihadirkan kita mohon kepada Allah, yang dihadirkan ternyata jauh tadi dari penghuni yang berada di Gunung Kidul Yogyakarta. Nggak tahu juga, yang penting kita mohon kan kepada Allah, ternyata gaib yang didatangkan jin dari sana. Itulah tadi pemirsa sedikit bincang-bincang kita, semoga menjadi wawasan, menambah wawasan, menambah pengetahuan, juga waspada diri kita semuanya. Semoga bermanfaat. Ingat pemirsa, perkataan gaib tidak perlu dipercaya sepenuhnya karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dari kami Santri Brang Wetan, kami sudahi dulu sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mewakili dari tim mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bertemu lagi di channel-channel kami berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share, tonton video kami sampai selesai. Saya cukupi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.